Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk melaksanakan puasa Ramadan hari ke-8 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat bersalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, keluarga, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai orang beriman itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Konteksnya di sini adalah berpuasa Ramadan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk di kehidupan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Yang artinya maka berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Para pendengar rahimakumullah, puasa merupakan ibadah yang memiliki keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini terlihat dari hadis qudsi yang mana Allah berkata, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jal illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'im farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Yang artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Imam Muslim. Baiklah para pendengar sekalian, nah dari sini kita
mengetahui bahwa puasa memiliki keutamaan dan memiliki pahala yang memang Allah sendiri yang menentukannya. Berbeda dengan amalan yang lain. Jikalau amalan yang lain minimal Allah ganti 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, akan tetapi puasa berbeda. Dalam hadis qudsi ini Allah lah langsung. Jadi puasa itu Allah lah langsung yang akan memberi pahalanya. Oleh karena itu para pendengar sekalian, para anak-anak, siswa, guru dan wali murid, marilah kita sama-sama perbanyak amalan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak sia-sia. Kemudian juga menariknya, ibadah puasa memiliki kaitan erat dengan kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab." Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ibnu Uyainah mengatakan bahwa puasa itu adalah sebuah kesabaran. Karena orang yang melaksanakan puasa itu sedang bersabar menghadapi keinginan hawa nafsunya. Jadi maksud ibadah puasa merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pahala puasa tersebut langsung Allah yang akan balas dengan ujroh yang banyak lagi, berlipat ganda, tanpa ada yang mengetahui tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikan tersebut, sebagaimana pahala untuk orang-orang yang bersabar. Baiklah para pendengar sekalian, anak-anakku, pada saat ini umat Islam sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa Ramadan. Dalam menunaikan kewajiban tersebut, umat Islam sangat mewaspadai hal-hal yang bisa membuat ibadah puasa tersebut batal. Contohnya seperti makan, minum secara disengaja. Namun terkadang kita sulit untuk menghindari atau tidak bisa menghindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menghapus ujroh puasa tersebut. Adapun perkara yang bisa mengurangi atau menghapus pahala puasa, yaitu yang pertama adalah ghibah. Ghibah dalam kata lain adalah suka ngomongin orang. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, berdusta. Yang keempat, melihat sesuatu yang haram atau yang halal dengan syahwat. Yang kelima adalah sumpah palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun yuftirna saim wa yumkidna al-wudu, al-kadhib wal ghibah wan namimah wan nadhru bisyahwah wal yaminul kadhibah." Yang artinya 5 perkara yang menghapus pahala orang yang berpuasa, yaitu dusta, ghibah, adu domba, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Aidailami. Ulama menjelaskan hadis ini bahwa maksud membatalkan puasa atau yuftirna dalam hadis di atas adalah menghapus pahala puasa atau muhbitat. Jadi ghibah, kita sering ngomongin orang, kemudian juga sering menggosipkan orang, itu termasuk ghibah. Kemudian kita mengadu domba, membuat orang bertengkar, berdusta atau berbohong, kemudian melihat sesuatu yang haram atau yang halal dengan bersyahwat, dan sumpah palsu merupakan perkara yang harus dihindari, baik ketika tidak puasa, apalagi di saat menjalani ibadah puasa. Karena ibadah puasa adalah untuk Allah. Artinya ketika ibadah itu adalah untuk Allah, maka seseorang harus merawat dan memperbagus hadiah tersebut. Hadirin rahimakumullah, para pendengar sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita hindari 5 poin yang dijelaskan dalam hadis Nabi tadi. Supaya apa? Supaya apa yang kita laksanakan ataupun supaya ibadah puasa yang kita jalani hari ini dapat
memberikan manfaat, memberikan pahala bagi kita. Tentu kita tidak ingin kita sudah capek-capek puasa, bangun sebelum subuh jam 3 untuk sahur, kemudian menahan lapar dan minum, menahan emosi ketika siang hari sampai maghrib tiba-tiba dicampuri oleh hal yang 5 tadi dan kita tidak mendapatkan apa-apa, naudzubillah. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama kita jaga diri kita jaga keluarga kita agar terhindar dari 5 perkara tadi. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, hayu kita bareng, kita sama-sama saling mengingatkan. Ketika ada teman kita melakukan hal yang sedemikian, maka buru-buru kita tahan. Supaya apa? Supaya puasa yang kita jalankan atau yang saudara kita jalankan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya mendapatkan al-ju' wal atas, hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Di samping itu juga anak-anakku sekalian, ketika berpuasa kita sama-sama meningkatkan ibadah kita, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, agar kelak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita petik di suatu hari nanti dan kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat anakku sekalian, perkara yang dapat menghapus pahala orang berpuasa yaitu dusta, ghibah, adu domba, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dilancarkan dalam segala usaha kita, dilancarkan dalam belajar kita, dimudahkan dalam semua urusan kita, dan juga kita doakan kedua orang tua kita agar selalu sehat, selalu diberi kelancaran dalam memberikan rezeki. Allahumma anfa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Ini saya yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.